Sumber daya manusia Perpustakaan Kabupaten Blora. Waktu dan tempat Ibu Heni dipersilakan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para subkoordinator di bidang perpustakaan, para pejabat fungsional, serta kawan-kawan kami, keluarga kami, para pengelola perpustakaan dari seluruh SMP yang ada di Kabupaten Blora. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan, rahmat, semuanya yang diberikan pada kita sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan persiapan lomba dan lebih umumnya lagi untuk kita sama-sama bersilaturahim dalam rangka membangun literasi yang ada di Kabupaten Blora. Shalawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian, ini saya ngaturi Bapak Ibu tujuh nom-nom. Adik Udah ibu-ibu. Ada berapa yang mau saya pak mantu tadi kok katanya sudah punya anak gitu ya. Nek kersa mboten napa-napa, Bu. Saya seneng nek kumpul gini awal cah nom-nom ini rasanya ketok melok nom gitu ya Bu. Jadi sebelum kita saling berinteraksi, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu supaya kita lebih akrab gitu ya sebagai satu keluarga dalam literasi di Kabupaten Blora. Perkenalkan, nama saya, mungkin kemarin kita sudah ada beberapa yang ketemu ya di pertemuan sebelumnya. Nama saya Nugraheni Wahyu Utami, muridnya sama SP nih ya. SP apa? SP enaknya punya P itu ya enak, bisa perpustakaan, bisa ketika nanti saya di mana yuk disesuaikan gitu ya. P awalan P itu kan luas ya Bu ya. Surat peringatan. Okay. Sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 7 Januari 2021, kami diberi amanah untuk bekerja di bidang perpustakaan sebagai kepala bidang di sini sampai dengan hari ini. Doakan nanti ya lama di sini, loh saya senang di sini begitu ya. Walaupun mungkin secara latar belakang pendidikan saya bukan orang perpustakaan asli, P-nya saya itu pertanian, Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan bertemunya kita, baju saya yang pertanian ini, walaupun saya sudah 2 tahun sudah senang, akan semakin akrab lagi, semakin lengket lagi begitu. Kemudian dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kami dibantu oleh 3 subkoordinator. Yang di sebelah kiri saya ini Pak Arif, beliau mungkin sering pinangi penjenengan ketika pembinaan di lapangan. Beliau adalah subkoordinator pembinaan perpustakaan. Ini Pak Arif Husaini ya Pak. Gelarnya apa Mas SE ya? SE ya penjenengan itu SE. Jadi di sini tuh macam-macam gelar, SE, perpustakaan, macam-macam gitu ya. Kemudian yang di sebelah kami yang cuantik ini, beliau adalah subkoordinator akuisisi dan pengelolaan perpustakaan, asmane Bu Emma Ida Maningsih. Beliau ini asli dari Makassar ya Bu, jauh-jauh dari Makassar, pengen pinangi penjenengan untuk sama-sama membangun pustaka di Kabupaten Blora. Kemudian sebelahnya lagi beliau adalah subkoordinator layanan dan informasi perpustakaan, beliau Pak Wahyu Sembodo. Ini dulu beliau senior di kantor Pemkab ya, dulu di sekretariat. Kemudian 1 tahun ini beliau bergabung bersama kita di bidang perpustakaan. Ya. Kemudian yang paling kanan, yang penjenengan gak kenal kabeh. Beliau ada Pak Farid Rahmawantika. Beliau paling senior ya, pustakawan senior yang ada di perpustakaan Kabupaten Blora. Kemudian yang lain lagi para pustakawan kami. Ini sama dengan penjenengan ya, PPPK baru, Mbak Wid yang tadi jadi MC, kemudian Mas Udin PPK, kemudian yang tengah itu CPNS 2 tahun yang lalu. Beliau adalah Pak Tosen, ini modin kami gitu ya. Jadi di perpustakaan macam-macam Bapak Ibu profesinya ya. Modin SMP. Kami punya 20
satu bidang ini ada 20 karyawan ya, jadi macam-macam basicnya, yang subkornya 3, kemudian yang lainnya adalah pustakawan, ada yang CPNS, ada yang PNS murni, ada yang PPPK seperti itu jenengan. Kemudian di dalam melaksanakan tugas sehari-hari kami melaksanakan seperti hanya penjenengan. Kalau penjenengan di sekolah, kami ada di perpustakaan kabupaten. Ruang lingkup kami melaksanakan layanan di gedung seperti ini dan juga melaksanakan layanan yang di luar. Kemudian hari ini agenda kita apa ya? Saya kemarin juga sudah rasa-rasa dengan Pak Arif dan juga teman-teman saja niku ora pertemuan kayak gini gitu ya. Maksudnya yang khusus lomba loh. Kalau tapi yang koordinasi dengan penjenengan insya Allah akan kita laksanakan secara kontinu. Mungkin nanti bisa kita sepakati ya Mas Arif mau bulan sekali atau 2 bulan sekali, karena sekarang sudah ada wadahnya. Jadi kita punya wadah yang namanya IPI atau Ikatan Pustakawan Indonesia untuk di Kabupaten Blora. Saya berharap dengan adanya wadah IPI ini menjadi sarana bagi kita untuk mencurahkan segalanya ya, mulai dari saran, kemudian ada inovasi apa, mungkin juga ada kritikan bagi kita semua, kemudian mungkin juga ada informasi-informasi terbaru, mungkin juga ada kesulitan yang perlu ditanyakan. Nah itu silakan gunakan wadah organisasi ini untuk kita saling berkomunikasi begitu. Kemudian sebelum saya lupa, saya mengucapkan selamat ya yang kemarin diangkat sebagai PPPK ini ya. Selamat, ini datang sendiri atau ada yang mendampingi? Sendiri-sendiri. Oh, ada yang mendampingi, ya nggak apa-apa. Yang kawak-kawak Mbak Nika, Mbak Mila, saya kira tidak perlu mendamping lagi ya. Oke. Kita ucapkan selamat. Biasanya begini ya, kalau pegawai atau apapun lah kita kalau habis keterima ya, contohnya misalkan mahasiswa begitu ya, habis wisuda atau kita yang habis keterima sesuatu, biasanya euforia itu kan senang ya, senang sesaat itu pasti kita alami, wah senang ketompol, alhamdulillah dan sebagainya. Setelah itu mesti delek-delek gitu ya. Sama seperti mahasiswa kalau habis lulus itu kan senang bareng seremonial, foto-foto, terus macam-macam lah gitu, syukuran dan sebagainya. Baru kan mesti ya delek-delek nih, mikir nyambut gawe nindi dan sebagainya. Penjenengan juga saya kira sama. Ketika kemarin harapannya ikut tes, kemudian lulus, senang, sujud syukur, syukuran, baru itu mesti ya delek-delek ya. Delek-delek senang tapi tetap delek-delek mikir ya. Karena apa? Kami menyadari penjenengan ini, apalagi yang di sekolah ya. Kalau di sekolah itu kan mitranya mungkin yang melaksanakan kegiatan perpustakaan kan hanya sedikit saja ya. Mungkin ada yang hanya 1, 2, mungkin maksimal 3 ya. Beda ketika kita melaksanakan tugas di perpustakaan kabupaten, ketika Mas Udin keterima, Mbak Wita keterima, ini mungkin yang diajak komunikasi akan lebih banyak ketimbang penjenengan yang ada di sekolahan. Walaupun di situ mitranya banyak ya, ada Pak Kepala Sekolah, ada guru, mungkin juga ada tenaga yang lain. Dan ini kami pesan ya, karena penjenengan ini termasuk orang pilihan ya, orang-orang pilihan. Tidak semua yang mendaftar itu memiliki memiliki keberuntungan seperti penjenengan keterima. Jadi nyulung tulung kepercayaan yang sudah diberikan pemerintah, kemudian rezeki yang sudah penjenengan terima ini, penjenengan anggap sebagai amanah yang harus penjenengan junjung gitu ya. Ketika penjenengan mengalami ketidaknyamanan biasa itu di sebuah tempat yang kita datang awal, yang kita belum pernah, ini rata-rata kan baru semua ya di sekolah itu, atau ada yang sudah lama di situ mengabdi kemudian terima, kan rata-rata baru semua ya di lingkungannya ya. Usahakan penjenengan segera beradaptasi dengan lingkungan, pandai-pandai menyesuaikan diri, membangun komunikasi baik secara vertikal, kalau vertikal tentunya dengan kepala sekolahnya, kemudian secara horizontal dengan lingkungan yang ada, dengan guru-guru, mungkin juga dengan tenaga administrasi yang ada, terutama juga dengan siswa-siswa yang ada di sekolah. Karena daya tarik para pengelola perpustakaan ini penting bagi murid-murid yang ada di sekolah. Monggo silakan cari tempat duduk yang nyaman, Mas. Snacknya silakan diambil. Ini mohon maaf ya, snacknya seadanya karena sebetulnya kita tidak mengagendakan technical meeting seperti ini. Kami berpikir ketika kemarin dibentuk grup
dikirimi contoh-contoh sudah pada paham, ternyata masih bingung gitu ya. Nah, makanya kemarin dengan Faris kita kumpul saja sekalian bahas tema lomba, sekalian kita kumpul-kumpul gitu. Ya tadi ya saya pesan ya Bapak Ibu sekalian nyuwun tulung karena ini amanah kepercayaan diberikan panjenengan, kuncinya di dalam kita bekerja supaya lancar, supaya mudah melaksanakannya, yaitu tadi ya panjenengan pandai-pandai membangun komunikasi, kemudian banyak belajar apa saja, karena seorang pustakawan itu dituntut untuk pandai segalanya. Nek kata-kata literasi perpustakaan itu orang menganggap apa-apa iso begitu ya. Contohnya kami ini loh, saya ini mau pertanian gitu ya. Ketika kita masuk di organisasi katakanlah Dharma Wanita begitu ya, atau kita masuk di organisasi apalah yang ada, kita dituntut orang ngertinya loh, perpustakaan kudune apa-apa iso, pasti yang akan kita sandang seperti itu gitu ya. Termasuk teman-teman kami yang ada di sini. Ketika tadi Mbak Wita contohnya ya, contoh kecil, tiba-tiba ditugasi Mas Farid gitu ya jadi MC lah. Dia yo ngene, aku tuh jadi MC biasanya yo gimana caranya bisa gitu ya. Mas Tosim ini pertama masuk jadi CPNS dulu, langsung kita tugasi jadi model, tukang membawa doa, pokoknya sok anak ceramah yo deh. Loh alasannya apa Bunda? Soalnya wajahmu yo kayak wajah model. Awalnya Mas Udin dulu gitu ya. Nah karena Mas Udin pinter foto nobat barang jadi petugas inventaris barang. Nah Mas Tosim ini jadi model ngono. Nanti suatu saat saya lihat Mbak Mila itu dulu tukang Mila itu dulu tukang nyanyi ya, penyanyi itu penyanyi. Terus suatu saat kita suruh dari gereja. Jadi melalui contoh-contoh ini saya ingin menyampaikan bahwa seorang pustakawan yang menyandang label literasi, pustakawan, perpustakaan itu dianggap oleh masyarakat atau siapapun kuwi apa-apa iso. Karena perpustakaan apa budayanya ilmu ya. Semua ilmu ada di perpustakaan. Jadi kita berharap, apalagi penjenengan yang di sekolah itu wadahnya pendidikan. Orang, wali murid, siswa, semua berpikir bahwa seorang pustakawan itu mesti sornorno gitu. Jadi jangan kaget ketika nanti tiba-tiba Pak Kepala Sekolah menugasi penjenengan gitu ya. Ada ya, mungkin profesi penjenengan kalau tugas aslinya kan sebagai pengelola perpustakaan. Ada mungkin nanti yang akan ditunjuk langsung sebagai kepala perpustakaan. Mungkin juga ada yang masih pengelola seperti itu. Tapi ketika nanti penjenengan disandangkan, dilampirkan tugas yang lain, kami berpesan anggaplah tugas itu sebagai amanah dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu biasanya apa? Itu nanti akan menjadi batu lompatan sebagai sarana penjenengan untuk melangkah pada karir yang lebih tinggi lagi. Itu pengalaman kami, tua-tua gitu ya Bu ya. Pak Wahyu gitu ya Pak ya. Pak Wahyu itu dulu di Pemkab, sekarang di sini. Jadi semakin banyak tugas yang kita laksanakan, insya Allah akan membawa keberkahan menjadi sesuatu yang lebih baik. Mungkin ada nanti yang akan ditugasi jadi bendahara gitu ya. Mbak Eka kok nulis-nulis apa rapi dan sebagainya, kok ini jadi bendahara. Mungkin nanti akan ada yang menjadi tenaga-tenaga yang lain. Itu tolong nanti diterima dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Tidak apa-apa gitu. Itu sebagai satu tambahan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Masuknya di laporan ya melaksanakan tugas lain dari pimpinan gitu. Kemudian yang teknisnya, hari ini kami dan teman-teman berkomitmen bahwa sesuai dengan agenda kita bahwa kita mempunyai acara nanti lomba perpustakaan yang insya Allah diharapkan nanti bulan November itu sudah clear, sudah diumumkan. Tujuan kami apa? Sebetulnya ini kan kegiatan mendadak nih Bapak Ibu dari pembinaan yang sudah kita laksanakan di lapangan. Kami, Pak Ari, Pak Bu Emma, Mas Farid dan Mas Wahyu melihat bahwa kegiatan di sekolah itu sekarang perpustakaannya sudah bagus. Beberapa bahkan kepala sekolah menyampaikan ke kami, malah nantang gitu ya. Kami ya senang, katanya api-api gitu ya. Gimana kalau suatu saat dilaksanakan lomba Bu? Nah kami senang sekali. Kalau lomba itu berarti kan arahnya ke perbaikan mutu ya, itu akan menjadi lebih bagus. Nah kenapa kita agendakan? Selain itu juga kita berharap dengan adanya lomba ini akan memacu kreativitas para pengelola yang ada di situ, termasuk juga mengupgrade nilai penjenengan untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian untuk jadwal, mungkin sudah penjenengan terima sebetulnya ya, sudah kita informasikan bahwa nanti diharapkan sampai dengan tanggal 21 itu nanti
berkas sudah kita terima. Jadi kemarin sudah kita kirimkan di grup itu, wujudnya nanti kan ada 4 ya, yang satu surat pengantar bahwasanya sekolah mengikuti lomba, kemudian instrumen penilaian, kemudian yang ketiga itu bukti dukung, kemudian yang keempat adalah video profile. Kami mengucapkan terima kasih pada perpustakaan yang sudah mengirimkan berkas. Kita cek di Mas Udin, ada 9 ya Mas yang sudah masuk ya. Yang sudah kita terima berkasnya ini dari yang sudah lengkap, tinggal profile aja, ini dari SMP 4 Cepu. Kami ucapkan apresiasi bagi yang sudah mengirim. Dan kami berharap sampai dengan tanggal 21 Sokor sebelumnya ini sudah, nanti akan ada banyak yang menyusul. Hadiahnya menarik sekali nih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama segera menyusul untuk 9 perpustakaan sekolah yang lain. Kira-kira pada mudah enggak? Sudah jelas ya, sudah kita kirimkan kemarin ya. Enggak ada kesulitan kan? 9 jam Berarti sudah bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan, berarti saya kalau melihat wajah-wajah ceria dan penuh keyakinan ini berarti 40 sekolah akan ikut gitu. Nanti kita ambil 10 finalis, kemudian dari 10 itu akan kita laksanakan visitasi untuk mengambil 6 yang terbaik. Jenengan nggak usah pusing terus buaya nomor itu dulu lengkap, itu kalau lengkap itu akreditasi nih Bapak Ibu sekalian. Akreditasi akan lebih sulit lagi. Dan kita berharap lomba ini nanti sebagai semacam apa ya, pemanasan kita untuk melaksanakan akreditasi. Makanya kemarin dengan Kak Fari dan juga pustakawan yang lain yang bisa itu nanti borang atau instrumen penurulannya kita arahkan pada format akreditasi, sehingga nanti benar-benar perpustakaan yang penjenengan kelola itu benar-benar berstandar nasional SNP, itu tujuannya seperti itu. Nah, bagi yang siap ya alhamdulillah, nanti ketika tahun depan kita tinggal bintek, kemudian tahun depannya lagi tinggal kita daftarkan di akreditasi perpustakaan. Dan penjenengan tidak usah risau ya Bapak Ibu sekalian, karena kita setiap tahun itu melaksanakan kegiatan pembinaan yang berwujud bintek bagi pengelola perpustakaan. Nanti akan diajari caranya mengelola perpustakaan, mulai teknisnya, kemudian hal-hal lain yang detail-detail akan kita sampaikan di situ. Itu agenda kami rutin setiap tahun. Kalau yang kemarin kita laksanakan itu dari campuran ya, ada perpustakaan sekolah, ada desa. Tapi untuk 2024 nanti insya Allah kita akan mengagendakan penjenengan ini semua kita undang untuk mengikuti bintek. Mungkin judulnya pra-akreditasi gitu ya Mas Arif ya. Berharap nanti 2024 kita sudah, kalau ini kan pemanasan misi ya, nanti 2024 akan lebih detail, dan harapannya cita-citanya nanti 2025 sudah banyak yang bisa mengikuti akreditasi. Seperti itu tahapan kami. Mudah-mudahan penjenengan setuju dengan langkah dan cita-cita kami, sehingga kita kalau caranya berpikir mencari goal sesuatu itu selaras gitu ya. Kami berpikir dengan frekuensi begini, harapan kami penjenengan juga sama dengan kami begitu. Nah, ketika nanti di dalam pelaksanaannya ada kesulitan, ada hal-hal yang perlu dibicarakan, kita sudah berkomitmen nanti kita akan melaksanakan pertemuan secara kontinu, bisa 1 bulan sekali, atau mungkin ketika ada sesuatu yang urgent sifatnya yang perlu kita bahas, ya apa kita kumpul. Tapi ya mungkin sebenarnya sederhana nggak apa ya, karena terus terang iya gitu ya, kalau bisa dimaklumi ya gitu ya. Terus kemudian setelah nanti penjenengan mengirimkan instrumen dan sebagainya, kita berharap sesuai dengan komitmen kita pada visitasi nanti tanggal 26 itu pihak sekolah sudah siap gitu ya. Agendanya tidak susah, nanti ada satu yang menyampaikan paparan begitu, boleh penjenengan selaku pengelola perpustakaan, boleh kepala sekolahnya, boleh ya Pak Farid, atau boleh kepala perpustakaannya, silakan pilih salah satu. Kemudian nanti kami dari tim juri yang ada dari Diknas juga, Bu Titik ya, mana ya, nanti akan melaksanakan pembuktian atau apa ya namanya, penilaian visual langsung di lapangan untuk membuktikan apakah bukti buku yang penjenengan kirimkan kepada kami secara portofolio cocok enggak dengan yang ada di kondisi di sekolah penjenengan. Hanya itu tujuannya. Kemudian nanti
Setelah itu kami akan rapat menentukan 6 yang terbaik. Nanti akan dipilih 6 terbaik yang akan mendapatkan trofi, kemudian uang pembinaan dan juga sertifikat. Saya kira mungkin gambaran singkat lomba kita seperti itu bisa dipahami, tidak susah, kalau kita berpikir sesuatu itu mudah, tidak susah, insya Allah juga akan dipermudah karena kita itu doa, kemudian pikiran itu akan mengikuti apa yang nanti hasilnya seperti apa gitu. Saya kira pengantar saya seperti itu. Nanti nyuwun tulung Mas Farid, Mas Arif, Bu Emma, Pak Wahyu bisa lebih mendetilkan lagi langkah-langkah persiapan kita. Kalau bisa nanti ini belum siap ya Mas? Oh sudah. Nanti nyuwun tulung ditayangkan ya. Ini gini Bapak Ibu, kami kan belum punya contoh yang dari SMP karena kemarin akreditasi itu hanya dari perpustakaan desa dan SMA. Nah nanti yang kita tayangkan ini dari SMA, tapi nyuwun tulung penjenengan tidak usah bingung karena borangnya itu kan sama sebetulnya, instrumennya antara SMA, SMP, SD itu sama. Yang membedakan tuh hanya gini, misalkan koleksi ya, nilai A ketika SMA mungkin koleksinya ada 10.000 katakanlah ya. Nanti untuk SMP grade-nya akan di bawahnya, tapi instrumen penilaiannya sama, hanya yang membedakan A-nya berapa, kalau SMA yang SMP berapa. Jadi bisa dipahami ya nanti ketika kita berikan contoh yang SMA, nanti ada videonya, kemudian ada penilaian mandirinya dan juga ada contoh-contoh bukti dukungnya. Nanti kita langsung saja ya ketika ada yang ditayangkan, misalkan pendirian perpus, di situ ada SK dan sebagainya, ada yang belum paham dari Bapak Ibu sekalian di sini, silakan tunjuk jari saja atau langsung ditanyakan. Begitu ya supaya mengalir aja ya Mas Farid ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sekali lagi juga mengucapkan selamat kepada penjenengan. Tolong jaga amanah yang sudah diberikan pemerintah. Berikan yang terbaik dari sekolah penjenengan pada pemerintah sebagai wujud terima kasih kita kepada negara dan juga kabupaten. Saya kira itu tolong untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya lomba ini untuk bisa diikuti oleh seluruhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu paparan sistem penilaian lomba meliputi pengisian instrumen, data dukung, dan yang terakhir sesi tanya jawab yang akan dibantu langsung oleh Bapak Tosim Hanafi dan Bapak Lutfi Aryadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Lutfi Aryadi. Iya. Luwes. Nggih. Luwes. Wah. Yang belum snack, monggo santai. Rumah sendiri. Rumah sendiri. Saudara kita yang ganteng sekali, Mas Lutfi Aryadi, itu sak bluro paling ganteng. Jadi ya, sing kunjukno kantor adike yo Mas ngene kan. Bapak Ibu yang kami muliakan semuanya, saya harap mungkin yang sudah mengisi instrumen, yang sudah mengisi surat pernyataan bisa dihimpun ke depan ke kami ya. Kalau sekiranya belum, nanti di sesi ini kami persilahkan bisa tanya jawab kendalanya di mana. Ya, tetapi mohon izin yang sekiranya tampak dan terukur jelas. Karena semua instrumen yang kami bagikan itu ukurannya jelas. Bapak Ibu hanya mengisi A, B, C, D. Kondisi di sekolah kayak gimana? Ada 10.000 judul,
ada 7.000 judul kan Bapak Ibu bisa mengira-ira adanya berapa. Isi aja sesuai dengan opsi yang ada. Karena tingkat opsi yang Bapak Ibu pilih akan menentukan nilai bagi Dewan Juri. Dan setelah itu, sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Kabid kami nanti akan cross check setelah belangko instrumen kami himpun. Dan satu lagi, adapun data dukung, kami harapkan kalau belum sekarang ada, segera dikumpulkan sebelum penutupan pendaftaran, yaitu tanggal 22 ya. 22 kan minggu ya. Senin akan kami bahas bersama tim juri. Jadi mohon maaf karena sebagai bukti fisik dan kepatutan dalam administrasi kegiatan, kami memegang wujud cetak. Walaupun Bapak Ibu sudah upload sebagai backup kami, gitu ya. Jadi tetap mutlak kami mengharapkan bentuk wujud fisik cetak. Karena nanti akan menjadi bahan referensi secara institusional Dinas Perpustakaan dan juga Dinas Pendidikan. Ketika kami nanti cross check, kami meningkatkan pengembangan layanan, pembinaan, supervisi dan segala macam ke perpustakaan Bapak Ibu. Ketika kami koordinasi dengan Digdas ya, Pendidikan Dasar selaku pembina rekan-rekan semua yang di sekolah, tentu kami punya dasar data di situ. Sangat dimungkinkan pasti nanti akan diduplikasi beliaunya untuk tahu, oh standar perpustakaan masih seperti ini. Karena juga menjadi target oleh Dinas Pendidikan adanya Bapak Ibu sebagai motor untuk penggerakan peningkatan literasi di Kabupaten Blora. Gimana Mas Kosim yang datang sekali sudah siap? Sudah siap ya. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi terkait uraian dan instrumen lomba. Atau Mas Lutfi ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu, mohon izin ke tengah. Ini di sini udah pada kenal saya belum? Alhopo begini udah WA. Sama di WA ini terus Bu, saya Bu digerojok WA. Sudah mau menikah, tapi sekarang belum. Oke, ini saya mau membahas. Nanti setengahan aja ya Mas ya. Aja aku kabel tuh. Oh kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Lutfi Aryadi. Saya asli Blora Langseng ya. Umur saya 27 tahun. Masih muda. Ibu-ibu peris. Mbak Mila kerja sih loh. Mila orang kenal ya. Cukup nggih? Nggih, lanjut. Bapak Ibu sudah melihat Google Form-nya belum? Mbak. Udah Google Form Mas. Pemaket. Udah pernah nggih? Kan di suratnya kan kemarin ada atau enggak di apa itu brosurnya kan ada linknya atau barcode-nya itu kan. Nah di-scan nanti keluar Google Form-nya ini. Sudah belum? Belum. Tenanan burung ini. Kan belum upload. Burung ya Mas. Kudune uploadnya kayak nguri ya. Jadi ben roh Oh, langsung fisiknya aja ya. Yang kita terima dalam bentuk fisik dari teman-teman semua. Udah dicetak, udah kasih Oke. skor. Oke. Nah, kalau ini Kak Nututi Wayai sudah 1 minggu. Sudah bisa ngisi CP4 sudah Oh iya, dia cetak ya Bu. Oke. Siapa SMP Pak? cukup sakit Bu izin dia. Oke, kita langsung ke Kenalan lagi. langsung ke buran manual gitu.
Mas yang masih kosong bisa? Nggak apa-apa sih. Oh langsung ya. Yang aspek koleksi yang pertama itu adalah pengembangan koleksi. Nah di pengembangan koleksi itu ada berbagai, ada subnya. Yang pertama itu nanti ada koleksi, terus ada jumlah dan koleksi perpustakaan, terus nanti ada beberapa lagi. Dan yang untuk yang pertama itu jika Bapak Ibu semua ingin mendapat nilai A, harus mencukupi 5 jenis. Contohnya? Nah, contohnya, Mas coba dibuka yang contohnya di SMA 1, di folder aja. Jangan diklik satu kali aja, nanti di samping ada. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendownload atau screenshot bibliografi nasional Indonesia. Bapak Ibu udah pernah akses? Belum? Ya, nanti coba dilihat. Yang pertama ini ada bibliografi nasional Indonesia. Yang kedua, ini ada katalog dari penerbit. Biasanya di sekolah Bapak Ibu ada kan penawaran. Nggih. Nah nanti ada nggak dokumennya? Ada. Ada? Nah nanti di soft copy nggak apa-apa. Nah apa itu yang hard copy nggak apa-apa. Hard copy-nya di scan lah atau apa itu nanti dicetak lagi atau nggak di fotokopi gitu. Yang kedua ada katalog e-book. Udah punya e-book belum? Belum. Oke, nanti kapan-kapan kita itu bagi-bagi e-book. Nah, di sini tuh ada berbagai macam katalog. Oh iya, ini dari Wonosobo. Nih, lanjut nggih. Kalau pengen dapat tadi kan harus memiliki 5 jenis. Gitu. Yang pertama nanti ada bibliografi, ada katalog dari penerbit, terus ada terus ada katalog Indo, ada masukan dari pemustaka, biasanya usulan dari siswa. Dari website juga bisa Ibu, misalkan dari Gramedia atau apa, nanti tinggal di copy, di screenshot itu, dilampiaskan ke dalam bulannya. Resensi, ini ada yang pernah bikin resensi buku? Belum pernah, kayak kapan-kapan kita diskusi. Udah paham belum yang untuk poin 1.1.1 ini tentang seleksi? Udah? 5 judul ya? Iya, minimal 5 jenis. Kalau pengen dapat A, pengen juara enggak Bapak Ibu? Oh enggak loh. Aku pengen. Beneran delokne wes. Cuma ngopi, screenshot untuk Tapi ning kono masuk pengen. Wes pindah. Udah cukup untuk poin 1.1.1. Lah krono silang ya. Cukup? Delok Nggih, paham nggak? Paham nggak? Nek iku iso dicipok. Paham. Oke, lanjut yang poin 1.1.2 ya Mas ya. Yang nomor 1 dulu Mas. Oh iya, nomor 1. Jumlah buku tercetak yang dimiliki. Nah, ini hati-hati. Yang buku yang tercetak ini kan harus dibedakan antara buku paket dan buku bacaan. Oke. Udah ada itu inventarisnya itu, udah ada yang dibedakan? Ada yang belum? Ada yang jadi satu? Nggak apa-apa, nanti dicicil kan
Lah kayak orang bulan. Nanti ada berapa mas? Berapa eksemplar? Biar dapat penilaian 2.500 judul. Apakah sudah cukup, Bapak Ibu, di perpustakaannya? Mungkin. Belum. Aku bosan sih. Kira-kira berapa jumlahnya? 1.000. 1.500 ada? 2.000 nggak ada? Oke. Nggak apa-apa, sabar. Nanti sambil bisik-bisik kepala sekolah. Pak pengen tok nilai agak. Pak pengen tambah itu bukunya. Terus yang ketiga ini ada e-book. E-book? Belum ada. Mas ini kalau e-book belum ada, lanjut ke kalau nggak berburu dalam waktu lomba ya setelah lomba. Oh gitu, oke. Setelah lomba ya. Sama-sama membangun. Oke. Setelah lomba nanti kan Masuk iku ya. di lain pertemuan kita membahas tentang e-book. Ya, setuju ya? Nah, nanti biar bisa menambah koleksi di perpustakaan Bapak Ibu semua. Yang keempat ini koleksi non fiksi dan keseluruhan. Nanti ada Satu komponen saja. satu komponen saja. Terus habis itu silakan tanya jawab. Nanti kita sama-sama mengapresiasi pertanyaannya apa, yang kendala gimana. Karena biar efektif. Oke. Mungkin komponen yang belum jelas di mana itu, Pak. Oke. Sudah. Yang masih belum paham, yang kurang paham di bagian mana? Direktori book contohnya. Itu ono ngono, Mas. Iya. Ada yang pelan-pelan di bawah. Oke. Mas coba di Direktori. secara pelan-pelan. Direktori ku alamat-alamat. Ora duwe aku. Ya ora duwe opo sih? Nggon duwe. Ya ora duwe sekolah. Direktori bisa membantu ya. Rekan-rekan semua yang kami banggakan, kami muliakan, sudah membaca belum? Sudah. Sudah terisi kan yang Bapak Ibu semuanya? Sudah. Ada yang menjadi ganjalan pertanyaan enggak? Ya silakan. Kebetulan saya sekarang di Kementerian Belatung. Iya. Koleksi kami tidak sebanyak di SMP besar. Siap. Itu Oke. satu. Kedua, nama kendala di mana Pak? Oke. Iya. Raja Pio masih tekan antar kecamatan ya. Berat banget. Terus gimana? Kayaknya kalau ikut lomba, kita merasa kayak gimana ya? Oke. Maksudnya Siap. besar juga. Iya. Siap. Jadi di kesempatan terima kasih. Apakah ada yang lainnya lagi? Atau itu menjadi masalah kompleks Bapak Ibu semuanya? Ya, kita catat satu permasalahan. Permasalahan selanjutnya silakan. Oh iya, nanti itu masih memungkinkan untuk siasati. Oke, ada yang lain? Kita himpun permasalahan dulu ya, Bu ya. Nanti kita mencari solusi supaya Bapak Ibu semua yang sudah dibangga-banggakan dari Dikda selaku lembaga pembina utama, ya, untuk penilaian kinerja Bapak Ibu semuanya nanti kan rumahnya ke sana. Tapi untuk pengembangan kapasitas profesi Bapak Ibu di sini. Makanya Bapak Ibu ke sini itu jangan rasa asing. Itu harapan kami. Tempat Bapak Ibu berbagi bercurah hati segala macamnya guna mengembangkan profesi dan layanan Bapak Ibu semuanya. Ada dua permasalahan sudah kami ini. Silakan Pak Bupati Semarang. Oke, semoga aturan. Mohon izin bertanya untuk poin 1.1.2 Siap. jenis dan jumlah koleksi. Iya. Tadi kan dijelaskan yang pertama ya tadi kan dijelaskan untuk jumlah koleksi 2.500 itu tidak termasuk buku paket. Siap. Nah, sedangkan di tempat kami buku paket itu akan menjadi sampel atau menjadi koleksi perpus hanya Siap. sebagai sampel atau Siap, sebagai Pak. salah satu
koleksi. Iya. Walaupun tidak dihitung semua eksternalnya. Iya. Apakah itu juga termasuk dihitung dalam salah satu judul atau tidak sama sekali? Iya, siap. Itu satu. Yang pertanyaan yang kedua tentang buku Indo atau buku inventaris, kita kan tadi disebutkan pendatang ya. Iya. Nah, kami hanya menemukan buku Indo yang akhir, yang Oh, iya. buku yang awal, buku yang awal itu sama. Tuh, berarti dengan Bapak Raya Prono. Oke, nggak masalah. Ini salahnya Raya. Ya malah enak gawe anyar. Lah iya. Malah enak gawe anyar. Bisa sebagai bukti hanya kita pakai buku Indo yang terakhir. Siap. Itu aja, Pak. Iya, terima kasih. Mohon izin Ibunda, karena udah ada 3, kita bisa pecahkan bersama, sepakati bersama sebagai sebuah kondisi yang menjadi dasar penilaian. Izin saya memberi apresiasi dahulu. Terima kasih masukan Mbak. Aku lari Mbak Dwi, ya ampun, Mbak Dwi, Mas Fajar. Terima kasih masukannya dan juga Mbak Wahyu ya. Oh iya Mbak Wahyu. Apal. Iya. Nah, rekan-rekan semua yang kami banggakan, kondisi nyata memang pada dasarnya di kesempatan lomba ini kita sepakat semua dan Ibunda juga sepakat seperti itu. Ini dasarnya adalah pembinaan supaya Bapak Ibu semua nggak menderita kesendiriannya di sekolah. Sing pangan rakyat, pangan nulo, pangan boyo, aku ora nek Bapak Ibu gak melok gabung. Dengan seperti ini terpotretlah kondisi nyata itu. Gimana solusinya? Kita pecahkan dengan pendekatan koordinatif seperti ini. Jadi kami punyai jawaban untuk kendala yang pertama mendasar itu tadi, diisikan sesuai kondisi yang ada. Gitu ya Bu ya. Nah, dengan kondisinya yang ada itu, misalnya Bapak Ibu semuanya kok dilola Raya Pokono dudulan ngentek no kabeh, yo tulis gitu. Karena itu akhirnya menjadi sebuah temuan pengembangan di Sarpras. Wilayahnya tidak di kami. Walaupun kami mampu mengadvokasi minta bantuan atau bagaimana, tapi kapasitas kami lebih pada peningkatan kapasitas kepustakawan kalian teknis, pendampingan kami ke teknis untuk Sarpras rumahnya di sebelah, gitu kan? Hingga akhirnya Bapak Ibu bisa kemudian tidak lanjutnya apa? Entah nanti penghapusan, pengusulan buku baru segala macam itu uraian. Tapi yang jelas Bapak Kepala Sekolah perso dengan tercatat dalam kegiatan lomba dan inventarisasi permasalahan ini kan secara kabupaten. Akhirnya ketahuan, oh kondisi ini kayak gini Mbak. Oh iya, makanya saya dituntut seperti ekspektasi gerakan literasi sekolah ya nggak mampu, Sarpras kami terbatas gitu kan. Harus ada solusi gimana gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kendala sama juga rayapnya ke situ, ke Mbak Wahyu. Rayap impor. Gitu kan. Iya. Jadi kondisi yang rusak, ya kondisi yang layak yang dengan catat itu masuk kategori di mana? Misalkan dianggap jumlah buku tercetak yang dimiliki ya, ternyata kondisinya kurang dari 1000 judul loh ya. Judul. Jadi walaupun jenengan buku paketnya sak dayak sing ditemu 1 judul. Gitu Mas Henal. Jangan lupa besok bawa urgent. Ya. Terus selanjutnya tadi ada inventaris ya. Untuk inventarisasi memang kondisinya setelah jenengan sebenarnya ini perdana yang secara profesional baru ada dan baru jenengan lakukan sentuhan secara kepustakawanan. Jadi kami ya berharap adanya catatan itu menjadi tusi panjenengan ya, diupayakan walaupun jenengan dalam pengangkaannya harus mengulang kembali atau bagaimana. Tapi ada baiknya kegiatan reinventarisasi ya, nanti di perjumpaan yang akan datang kita sama-sama dengan menggunakan otomasi. Monggo nanti dengan pakai slim, ada jagoannya itu Mas Tori di belakang itu dari Batang jauh-jauh. Itu jago slim Senayan. Untuk ini Ilis ada Masnya tadi dulu ya. Ada Mas Lono, ada juga Mas Lutfi. Nanti bisa berbagi sharing ilmu pengetahuannya.
Dan Mas Fajar sudah berhasil kemarin menginstal bahkan se-Indonesia Raya Mas ya, sudah ya. Ujian adalah teror. Iya. Paling rajin pun zaman kuliah dulu. Rajin undang bakso. Pak, cepat gitu tidak sudah kuliah. Oke, clear ya. Jadi untuk reinventarisasi kita nanti bisa di agenda kegiatan berikutnya. Yang jelas kondisi saat ini jenengan bisa melihat, misalkan belum ada buku inventarisasi ya. Ya nanti di poin yang terkait sama itu jenengan kondisi nyatanya seberapa, kayak gitu. Karena ya iya, daripada jenengan input ulang pakai keuangan, nanti toh jenengan juga pakai komputer kan. Semua ada komputer kan di kantor? Ya, ada ya. Masih zaman batu. Printernya ora duwe Pak, menden Pak, satu menden Pak. Oh, ada zaman batu kan uncang-uncang. Satu menden sakit Pak. Iya. Aku yo tapi Saya nulis tangan. Mobile perpustakaan ini touchscreen. Bojone itu ketek no kowe. Touchscreen maksudnya. Saya nulis tangan. Lah iya. Ono melok lomba. Nah, ini sekedar wacana nanti ke depan. Kalau memang inventarisasi nanti akan menjadi unsur penilaian. Tapi sampai tanya bayaran sama nilai. Oke. Kalau memang kondisi seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah beranjak ke otomasi ya akan lebih baik. Jadi mohon maaf di kesempatan baik ini saya titipkan motivasi ke Bapak Ibu semuanya untuk cobalah komitmen aku layak jadi juara. Karena ketika Bapak Ibu nanti mencapai komitmen itu, maka Bapak Ibu terpilih sebagai perpustakaan udah melewati prakreditasi ya. Karena ini baru 6 komponen, belum 9 komponen. Nah, gambarannya untuk upgrading nanti harapan kami tidak lain tidak bukan adalah adanya Bapak Ibu itu memberi kebanggaan Kabupaten Blora sehingga karir dan pengembangan jabatan Bapak Ibu di sekolah akan berkembang. Ya gitu. Kalau Bapak Ibu memang sangat terbatas Pak, ini pustakawannya nilai A itu harus 3. Ya itu tak bisa menjadi sebuah redaksi yang mengantarkan usulan jabatan. Memang di SMP itu gak ideal 1 itu sebagai pionir, kembali idealnya ya 3 lah gitu. Itu juga di kabupaten. Makanya ini sebagai sebuah langkah untuk kalian berterima kasih sebagaimana Ibu Kabit tadi sampaikan, dan juga memberi kontribusi nyata keberadaan kalian dengan perpustakaan yang melayani sekolah Bapak Ibu semuanya. Ada yang lain? Iya, silakan Mas. Terima kasih waktu diberikan. Iya, Mas. Perkenalkan, nama saya Sigit dari Pustakawan SMP Negeri 1 Kodana. Kepolong jenisnya. Permasalahan yang saya alami adalah otomasi Pak. Siap. Jadi begini, di sana saya bukan sebagai pustakawan, bukan kepala perpus ya. Iya. Kepala perpusnya kemarin saya tanya, sudahkah ada otomasi? Iya. Bilangnya itu sudah Pak, tapi waktu itu menggunakan slip. Iya. Dan itu sekarang posisinya di mana Pak datanya dan segala macam. Katanya Mas. error Pak. Nah itu bagaimana? Saya masukkan gimana Pak? Jadi gini, ini izin langsung saya jawab ya, saya kasih tanggapan. Mohon nanti sekiranya dia menguatkan kami persilakan. Iya, kalau perpusnya ngoten terus. Kemarin sempat ngobrolnya suwi Mas. Oke. Ya, dengan saya. Ya memang bahkan beliau berharap. Kan aku saya sudah lepas tugas ini Pak yo. Bedanya dari kepala perpusnya ya. Tepuk tangan Mas Sigit ya. Oh ya. Kepala perpus. Harapan kami itu juga salah satu standar di akreditasi ya. Berbeda kepala perpustakaan itu kalau disandang non keilmuan perpustakaan dan non ASN perpustakaan. Itu dalam standarisasi ya nilainya beda. Ini kita mengacu pada peraturan Perpusnas saja ya. Karena selaku lembaga pembina profesi dan juga perpustakaan semua jenjang ya. Nah, di situ klausulnya seperti itu. Sekiranya di dalam salah satu instrumen menyebutkan hal itu, memang itu adanya standarisasi itu, tidak mengada-ada gitu. Dan itu udah saatnya Bapak Ibu bisa menunjukkan kapasitas. Memang aku layak menjabat ini di unit tempat jenengan.
Dan tadi juga disupport dari Bunda Kabit kami mendapatkan tugas yang lain, ya indahkan semuanya. Karena kesempatan itu Bapak Ibu juga bisa memberi apresiasi dan meningkatkan dan mengembangkan rumpun jabatan Bapak Ibu semuanya. Siapa tahu masih ada honorer yang terdata yang mencukupi untuk masuk ke formasi pustakawan, kan akan lebih menguntungkan, meringankannya. Oke, kita kembali ke otomasi. Kalau otomasi memang ada kendala dan error, ya baiknya nanti reinstalisasi saja. Dan kondisinya kami nanti saat penjurian 10 besar, kami akan melihat kondisi nyata. Kami juga minta kiriman screenshot kalau Bapak Ibu sudah memiliki otomasi. Itu kirimkan batas akhir hari Minggu. Kalau belum, ya monggo lah dengan melakukan upaya untuk melakukan instalasi. Kemarin di grup PI saya share link untuk Bapak Ibu install sendiri. Bukan hal susah. Sangat berbeda Bapak Ibu menggunakan otomasi dengan tidak oleh juri ya. Kalau komputer dinyalakan kok ono otomasi nih, rakitan orang beroperasi nggak ada datanya, nilai sudah ada. Karena mencukupi opsi minimal huruf D, ada tidak beroperasi atau bagaimana gitu. Nanti dicermati. Dan sebelum saya memberi paparan ke yang lain, mohon maaf, boleh angkat tangan yang sudah mengisi instrumen dan surat pernyataan supaya kami bisa menghitung data yang akan kami himpun. Terus ngisi tapi tak tumpuk. Sudah ngisi, jadi hari ini kami terima. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini ada 2 juta orang baru 16. Saya masih menunggu 5,5 juta yang lain. Jadi gini Bapak Ibu, saya sangat berharap perkara menang kalah itu adalah sebuah proses ya. Tapi tolong apresiasi dari Dinas Pendidikan dalam kegiatan ini karena terpantau langsung ya. Nanti Bapak Ibu cukupi walaupun enggak target menang gitu. Entah karena perpustakaannya entah sak gedung-gedung pangan rakyat cukupi saja. Maksudnya karena kami butuh data rekam. Bapak Ibu guru tak tinggal rumah gitu. Kurnia itu sejak guyu menang aja. Gini, kenapa hal itu penting? Karena informasi yang sudah terdata itu akan memberi istilah katanya data konkret lah untuk lembaga pembina kalian dalam pengembangan sarpras. Bu, dari sekian pelaksanaan ke sekian nggak bisa mencapai standar peserta 10 besar karena ini itu kondisinya ini ada di wilayah dinas itu. Untuk teman-teman semuanya semangat, keren Bu, bukan main. Pustakawannya hebat-hebat semua. Itu ditungsi kami dalam penguatan kapasitas. Mungkin itu ada yang lain. Berarti untuk kami yang polisinya kurang dari 1.000. Ya. Mungkin ini masih ada waktu mungkin untuk Mbak Dwi. Orang ini nggak mungkin Mas. Penilaiannya rapi. Pertama, saya sarankan jenengan pakai strategi. Saya pakai strategi, misalkan jenengan apa ya? Ini masukan ya. Kurangi banyak nggak sedikit? Banyak. Kurang dari 1.000, kurang 100, kurang 50, menurut sedikit kurang. Kurang 1.000, kurangnya 100 atau 100. Itu jadi benar nggak? Betul sih. Aku bukan piye dulu. Mulaan. Kan itu kan juga di aset ya. Iya, siap percaya. Kita itu sekolahan, itu ada barang-barang yang sudah digunakan, akan ada perusahaan. Sebenarnya data itu masih ada. Kita pakai data lama atau data baru wes Data fisik piro gitu. Iya. Iya, data fisik loh. Nek tanya Mbak Dian Hera wis mungkin. Bukan
Boleh asli itu siap tadi ngomong gue. Ini strategi saya sarankan. Ini mohon maaf ya, monggo untuk mencukupi standar jenengan. Sebenarnya itu kan salah satu item penilaian. Kalau jenengan nggak nyampe 1000, ya mungkin di opsi itu jenengan mendapat nilai rendah. Kan total dari soal itu kan ada berapa deh? 80 berapa pertanyaan? 84. Iya. Dari jenengan sitok nilai nilai dulu kan tetapnya jenengan jadi juara. Jadi jenengan jangan terjebak salah satu permasalahan hingga akhirnya ngurus semuanya. Contoh, anggap ini ada salah satu rekan kami ada di sini tapi nggak ada sekarang. Pak, punya aku bojone dirombak total. Bukune ngene ngono kisah ada seperti itu. Nilai itu malah sing rombak gitu. Intinya saya tuh ngajak nggak masalah ikut gitu, supaya nanti akhirnya sana perso. Kenapa ini? Karena ya mungkin proyek itu harus dipercepat atau bagaimana atau ideal ada pengawasan banyak hal lah yang nanti bisa mendapatkan keuntungan dari dengan ikut kegiatan ini. Dan itu kan misalnya gedungnya nanti unsur-unsur apa yang bisa dinilai kan tetap ada di sini. Walaupun gedungnya lagi dirombak misal kayak gitu ya. Tapi dia melakukan kegiatan layanan membaca, ada baca atau apa. Pokoknya seharian kan pasti kalian melakukan kegiatan profesi kan. Nah, itu kan bisa mengisi yang ada di sini. Tetap ada nilainya lah. Lah iki. Pencacahan sama penyangan ini dokumennya apa Pak? Pencacahan penyangan. Untuk penyangan. Zaman kuliah kok piye lah. Lah mau nglakoni tok ora duwe. Pencacahan penyangan gini. Mohon maaf. Cacah ya mbok rajang apa cacah? Rajang gak cacah. Wes bar iki. Dokumen pendukungnya lho aku ora. Wis iki berita acara itu. Gawe neh. Gawe neh. Ya, kalau kegiatan pencacahan ya dan kegiatan penyiangan ini dalam kurun waktu, tolak ukurnya kurun waktu. Apakah jenengan melakukan kegiatan 1 tahun sekali itu paling tinggi, dan tahun orang maksudnya bukunya cacain enggak aja, laporan selesai. Bukunya itu dalam hal sesuai klasifikasinya itu berita acara. Berita acara. Iya. Coba dilihat di sini kegiatan berapa tahun sekali. Di sini nanti kalau kalian membutuhkan data bukti dukung, formatnya bisa disediakan ya Bu ya. Tapi kami juri akan melihat bukti fisiknya, korelasinya. Ketika jenengan mengisi A di sini dilihat B, ya kami rebukan kenyataan ora itu. Apa tebakan rayap? Tapi kan satu hal yang sangat kami ngerasa bersyukur, kamu terpotret gitu dari kabupaten. Loh, sekolahmu kadang guru double pronom orang, ya. Rono. Golek wifi. Golek wifi jagongan. Tapi kayaknya semangat ini tidak perhatian. Tapi kan mangan dulu nih. Harapan dari hal ini menggugah perhatian bersama. Karena sebenarnya tugas kalian itu tugas bersama untuk memajukan kualitas. Ini contohnya. Lagi gawe. Berita acara. Ya. Gawe sih orang merang. Nah biasanya ibu-ibu kan akeh acara. Berita kan gampang. Oke. Empres. Oh. Wes. Jadi kayak gitu. Terus nanti silahkan nanti oleh Pak Tose Mas Sel grup ya Pak, sel grup ora masalah Pak. Di share aja Google Drive linknya. Biar download sendiri. Yo. Kabeh beledas ngolehane. Itu masanya oke. Oke, Google Drive. Itu pencacahan. Kok nek channel salah dicacah tenan. Jelas Asal lu tak cacah bukune lho. Ora. Itu dirajang wis pekerjaan selesai. Ya soalnya itu penyiangan. Mbak tak kok nodik. Kalau begitu artinya penyiangan itu gak mesti kedalaman. Ya. Buku disiangi.
Buku Siani misalnya nggak pada kepake atau sudah. Nah iya, buku Siani katanya harus kawanan jadi. Terus awalnya di buku-buku terbaru intinya ra itu tidak menjenuhkan, jangan terlalu cepat supaya koleksi itu juga apa ya sehat lah, gampang lapuk. Nyiangi tiap hari ya Pak? Tiap hari bocah-bocah. Kita acaranya nih kalau satuannya 1 tahun bendino. Lah nilai apa? nyiangi bendino bocah nek buku sak genahe Pak. Loh itu selfie namanya judulnya. Nek penyiangan itu bukunya berkurangi. Tak tandon tuh, iya. Iya. Dari mergo rusak. Rusak tak tandon ya Pak. Orang Apa ngono. bedino kok ngono buku pirang juta. Aku sampe nake ra kuat kok bedino. Dalam 1 bulan wis tak lakoni ngono lho Pak. Iya, nah itu berita acara. Ora agak ono. Kita takut ibu-ibu acaranya kayak kita. Itu filenya ada di sini. Oke, siap. Gitu ya. Terus enak ini bisa terus pelestarian, pengendalian kondisi ruang. Gonku literasinya aku marah ya. Minimal walaupun misalnya sejam Tiap hari bocah selalu tukar buku. Mas selalu tukar buku. Bisa kalian 789. Jaga temperatur itu capaiannya A, B, C sampai E. Kalau A nilainya 5, B 4, C 3, D 2, E 1. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau siap sebelum masuk menginjak kepada poin yang berikutnya, saya mau tanya kaitannya dengan penyiaran tadi Pak. Iya siap. Itu ada poin A, B, C, D sampai E itu kurang lebih ya semua menyatakan tahu. Sementara kita itu kerja baru beberapa bulan. Ini pakai buatan kumbilan. Snack itu loh ada di luar. Dalam mengisi itu juga bingung. Idealnya itu kita mengisi yang mana? Iya, terima kasih itu masukan yang realistis. Ono pegawai kawak, baru beberapa bulan, tapi pertanyaannya sudah tahu. Nah di sini memang posisi panjenengan bisa cross check, sudah pernah belum? Kan saya minta kondisi nyata. Kalau belum, ya jenengan mungkin ya udah. Kalau misalnya udah pernah 3 tahun yang lalu mas, jenengan pilih ada berkas yang nggak ada, bikinkan kondisinya 3 tahun yang lalu. Suratnya keterangan tanggal ini sekian. Dan kami lihat di sana, ini bagi Yuri, aku cek sana, buku ini kudunya disiangi, orang disiangi, laporannya ono, gitu. Itu kejanggalan, itu wilayah Yuri dalam menilai, ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi di dalam hal ini kami nggak menuntut jenengan harus sudah beraktivitas itu sebagaimana ukuran periodisasi yang ada di sini. Tapi jenengan bisa review laporan atau kegiatan sebelumnya. Kayak gitu, oke? Iya. Keuangan raya kabeh, siapin kabeh. Ya enggak apa-apa lah. Iya berarti ya. Agen bar ini dikeluarkan. Karena identifikasi penyiangan itu bisa ke arah pelestarian dan dari makanya setelah itu kan pelestarian bisa juga masuk dari ke arah penghapusan. Itu masuk. Tapi datanya jenengan. Masuk penyiangan itu. Iya. Penghapusan? Iya. Masuk. Iya karena bukunya rusak. Kan ono BAP mesti ya. Kan ada BAP. Ada. Oh ya wis ya berarti ya nek 3 tahun ya kan Diknas, pokoknya diknas dengan gua ayo. Dimana ada yang lain buku kawak. Buku kawak lho tapi. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan Mas Tosin, silahkan untuk scoring penilaian. Ini berapa simulasi sedikit. Kemudian masuk ke acara selanjutnya. Rakoran cili udah masuk hitungan, rakoran cili udah masuk hitungan. Iya masuk. Cili. Iya. Aku rak kok gak? Rak. Yo wis masuk. Udah pikir rak opo rak omah itu. Lah iku rak ya masuk. Tosin nanti panggilannya di sini mungkin Mas Tosin tadi mungkin sudah disampaikan kontraknya Mudin. Kontraknya diperlukan Mudin kan gitu. Oke, dan ini kebetulan kita anggap sebagai teman-teman kami semua yang di depan ini dan prinsipnya instrumen yang kami ambil ini merupakan instrumen penilaian yang dipakai untuk standar akreditasi karena nanti insya Allah mengarahnya juga
yang SMP insya Allah nanti juga arahnya ke akreditasi kan seperti itu. Oke, dan prinsipnya dari setiap instrumen penilaiannya itu nanti yang jelas ya ini kita masih pakai sistem penilaian yang lama deh, yang menggunakan 6 komponen karena yang terbaru komponennya jadi 9 komponen penilaian, jadi mungkin lebih banyak itemnya daripada yang kita tampilkan di sini. Dan prinsipnya mungkin dari rincian tadi dari koleksi, sarpras dan lain sebagainya, otomatis totalnya nanti dari jumlah pertanyaan, misalkan di koleksi ada 20 item pertanyaan, misal jenengan ambil A semua, ya berarti 5 kali 20 berarti 100. Nah seperti itu, jadi total nilainya ada 100. Kemudian diambil bobot nilainya 20, jadi 20% dari total nilai yang jenengan dapat dari 20 pertanyaan tadi. Misal kita ambil tengah-tengah, misal ambil aja ya B atau C. B itu berarti 4 kali 20 berarti 80, diambil 20%-nya berarti otomatis cuma dapat nilai 16 untuk koleksi kan seperti itu. Kemudian untuk sarpras juga sama, ada 27 item pertanyaan. Misal diambil sarprasku lengkap Pak, oke berarti 5 kali 27 ya, berarti ada kurang lebih 135. Nah dari sarpras itu nanti diambil 15% dari total yang jenengan dapat dari semua 27 pertanyaan tadi, dapat nilai berapa, nanti diambil 15%-nya seperti itu. Kemudian pelayanan, jadi sesuatu yang mungkin gampang untuk dicari data dukungnya itu salah satunya adalah yang pelayanan, karena mungkin kegiatan sehari-hari ada sirkulasi, referensi, ya mungkin ada teknis mungkin ya, dan pelayanan yang lain juga, mungkin mendongeng, storytelling dan sebagainya. Ada 14, berarti 14 kalau kita ambil misalkan 5 semua deh, mungkin terus lengkap perpustakaannya, layanannya juga wis maju, wis jalan, berarti 14 kali 5 70, berarti bobot nilainya diambil 25%-nya dari total nilai yang didapat tadi, berarti 20% kali misalkan 14 kali 5 berarti 70, diambil 25%-nya seperti itu. Sampai yang terakhir sampai berapa itu, jadi total pertanyaan ada 84 ya, 84 pertanyaan. Misal diambil 5 semua berarti 84 kali 5, nanti baru dibobot ketemu nilai 100. Nilainya yang jelas adalah A seperti itu, karena standarnya A itu nilainya paling tidak 91, hasil persentasenya 91 dari total nilai yang jenengan dapat. Nah ini untuk standar akreditasi seperti itu. Nah kalau untuk perlombaan ini kita intinya tidak tidak memaksa aku butuh doa misalkan. Nah misalnya nih Mas Fajar ini mungkin yang sudah berkecimpung di perpustakaan agak lama, mungkin aku wanita A misalkan. Nah seperti itu mungkin ya. Jadi ini intinya mengukur kondisi kita masing-masing. Ampun katakanlah nek bahasane saya napa ngoyo-woro, ampun ngoyo-woro dalam arti aku butuh doa. Nah kalau doa kan misalkan kondisi realnya baru di C misalkan pilihannya, mau diangkat ke A, wah ini nakal ini untuk rekoso misalkan. Kudu ngoyo. Udah. 4 juta. Udah, ini kata Mas Fajar kudune ngoyo Mas karena hadiahnya 4 juta. Jadi ini kepala sekolah itu disipat hadiah 4 juta Pak, usaha doa Mas ya. Terus itu. Oke, jadi intinya mengukur kemampuan perpustakaan kita kan seperti itu dari lomba ini. Misal dari hasil lomba ini kan nanti kita bisa dapat semacam mungkin review dari perpustakaan kita, nanti disampaikan kepada si pengampu kebijakan kan seperti itu. Mungkin langsung ke kepala perpusnya, lewat kepala perpusnya, nanti kepala perpusnya nyampaikan ke Kapsat, Pak reviewnya kita begini. Nah misal kalau mau akreditasi berarti kurangnya sebelah ini ya seperti itu. Jadi biar ada juga sinkron antara jenengan kepala perpus dan juga si pengampu kebijakan kepala sekolah seperti itu. Nah jadi ya intinya biar jenengan
merasa udah ini tak sogo dewi abot kan seperti itu, ampun ya, meskipun secara kesehariannya aku yang pergaulan itu dewi mas misalkan. Tapi kalau bedanya kalau tadi mungkin jenengan ada mungkin teman lain juga atau mungkin ada guru-guru lain yang mungkin bisa membantu, nah itu mungkin juga bisa sedikit meringankan beban jenengan sebagai seorang pustakawan. Nah seperti itu, jadi sebagai ujung tombaknya kan jenengan, karena belum tentu kepala perpustakaannya juga paham dengan kondisi di lapangan seperti apa. Ya kita ini pustakawan seperti inilah nanti yang jadi ujung tombak untuk mendongkrak citra perpustakaan kita masing-masing. Nah kurang lebih begitu. Jadi saya yakin mungkin Bapak Ibu sampun mengisi sesuai dengan kondisi real di perpustakaannya masing-masing. Itu nanti yang akan kita coba akumulasikan, nanti kita cross check dari hasil di portofolio, kemudian nanti seperti yang disampaikan Pak Farid tadi, ketika sudah ditentukan oh ini 10 besar terbaik, nah nanti baru kita cross check visitasi, kita cocoki. Nah jenengan yang jenengan perlu ngece ini bener ora, oh ini jalur A bener ora, nah itu nanti pas saat visitasi. Nah makanya kenapa kok mungkin kemarin ada permintaan data duungnya kalau bisa juga di print jagani nih jenengan misalkan oh masuk 10 besar, berarti kan otomatis jenengan mau tidak mau nyiapke data yang sudah jenengan upload itu print-printannya, print outnya untuk kita cross check, oh ini benar nggak sih, oh ini benar nggak sih gitu. Nah misalkan kok ada misalkan yang di instrumen awalnya kok misalnya ngambilnya C, adalah di sana kita cross check misalkan B, nah berarti kan lumayan bisa nambah nilai seperti itu. Ya, misalkan ada perubahan gitu, nah itu kan nanti cross checknya juga pas di lapangan seperti itu. Coba misalnya awalnya di golongan C, nah kalau jadi A misalkan, karena emang datanya lengkap, oke berarti bisa kita upgrade nih nilainya. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekilas tentang penilaian, tapi yang jelas nanti hak prerogatif di penilaian tetap ada pada dewan juri gitu, seperti itu. Mungkin kurang lebih singkat seperti itu untuk tata cara penilaian. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait mungkin hal-hal yang hubungannya dengan penilaian. Prinsipnya tadi mungkin kan nilainya variatif nih, jenengan nggak mungkin misalkan oke tak ulangi A atau B sama ngisor, ya mungkin ada sing B, ada sing C, ada yang D, ada yang E. Ini kan nanti hasilnya yang kita ambil adalah hasil akumulatif seperti itu. Jadi mungkin sudah disampaikan tadi, kita jangan sampai hanya melihat wah aku ini misalkan kayak tadi koleksiku kurang dari 1000 misalkan. Nah kalau standar akreditasi memang kalau koleksinya kurang dari 1000 biasanya nggak jadi diakreditasi, biasanya seperti itu. Jadi asesor itu biasanya pertama langsung tanya jumlah koleksinya berapa, seperti itu. Meskipun tadi mungkin ada pilihan kurang dari 1000 nilainya E nah seperti itu. Tapi kalau menurut asesor kalau kurang dari 1000 judul, nah itu biasanya belum pantas untuk diakreditasi. Meskipun yang lain di sini A gitu misalkan selain koleksi tadi, nah itu biasanya seperti itu. Nah gitu sedikit Ibu Mawon, dan ya ini intinya untuk pancingan untuk Bapak Ibu semua, syukur-syukur nanti di tahun depan siap untuk ikut akreditasi.
Mas.